Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video aku. Dan kali ini aku nggak sendirian, karena di video kali ini aku ditemani oleh Uni Haira. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu, Uni. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Khaira Gusti. Saya sekarang juga akan menempuh pendidikan di EG University, jurusan Teknik Sipil. Terus sebelumnya saya menempuh pendidikan Diploma 4 di Politeknik Negeri Padang. Nah, mungkin bagi teman-teman juga yang pada nanya nih, kira-kira untuk lanjut S2 dari D4 ini bisa nggak sih? Dan ada Uni Haira yang kebetulan juga. Bisa banget. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, mungkin di sini kita akan berbagi pengalaman kami berdua gitu ya. Gimana interview YTB tahun kemarin alias tahun 2022, dan mungkin kami juga akan membagikan sedikit tips dan triknya. Oke, mungkin sekarang bisa dimulai dari Uni gini. Gimana pengalaman Uni ketika interview YTB di tahun lalu gitu, dari mulai masuk ke ruangan dan lain sebagainya. Boleh diceritakan? Iya, jadi waktu itu aku dapat undangan interview pada tanggal 25 Juli ya. 25 Iya. Juli, waktu itu hari Minggu. Nah, jadi aku nah ini mungkin saran juga bagi teman-teman. Bagusnya itu kalau misalnya kita dari luar Jakarta atau dari luar daerah lokasi wawancara, lebih baik kita datang ke kota wawancaranya itu sehari sebelumnya, karena waktu itu saya datangnya mepet. Waktu itu jadwal penerbangan saya delay, jadi sebelum wawancara itu tubuh saya cukup lemah ya. Jadi cukup kaget untuk ikut wawancara waktu itu. Terus kalau pengalamannya saat mengikuti wawancara, jadi saya waktu itu dapat jadwalnya jam 12 siang. Tapi saya menyarankan juga bagi teman-teman bagusnya datang itu sejak pagi ya. Jadi kita tahu itu gimana sih prosesnya dari luar wawancaranya. Terus mungkin bagi teman-teman yang belum sempat untuk cek langsung lokasi wawancara, bisa mencari dan survei langsung lokasi wawancaranya. Terus nah, terus saat masuk untuk mulai wawancara itu saya udah di urutan-urutan terakhir. Itu ya mungkin kondisi interviewer juga udah mulai capek ya. Ya. Udah mulai capek. Jadi alangkah baiknya juga teman-teman itu mengeluarkan vibe positifnya. Bener nggak Kak Iya, ya? benar-benar sekali. Dan kebetulan aku juga interviewnya itu jam 12 harusnya, di schedule-nya itu jam 12, tapi agak mundur gitu. Jam setengah satu. Ya, jadi bagusnya kayak jangan terlalu tegang. Teman-teman, aku yakin juga teman-teman udah mempersiapkan semuanya dengan baik. Berdoa, dah tenang, dan silakan mulai wawancaranya nanti. Terus juga mungkin udah banyak juga ya pendapat dari awardee lain juga. Iya. Kalau misalnya bagusnya kita memulai baru masuk itu mungkin kita bisa memakai sedikit bahasa Turki seperti Iya. kayak merhaba, terus nasılsın, Waktu kayak gitu itu lah Kak. Uni Haira pakai. Iya, aku juga pakai merhaba, nasılsınız, tanıştığımıza memnun oldum, seperti Oke. itu. Kemudian Mm. setelah Oh masuk, ya, lanjut masuk, udah mulai interview. Itu mungkin seperti pertanyaan interview yang lainnya, itu kita disuruh perkenalkan diri ya. Itu pertanyaan yang umum ya sebenarnya. Jadi teman-teman harus persiapkan jawaban ini gitu. Nah, perkenalkan diri kamu, terus mungkin saran dari saya pribadi itu lebih baik kita memberikan jawaban itu emang dari awal sampai akhirnya itu secara umum dan padat gitu loh. Iya, Jangan benar. bertele-tele dan jangan ada yang ketinggalan. Bagaimana Kak? Iya, benar. Dan waktu itu Uni gimana tuh jawaban waktu ditanya oleh interviewer saat itu? Iya, pertanyaan itu pendengar keliru ya. Pertama kali ya jawab nama, terus lulusan dari mana, terus memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kota saya mengenai terhadap jurusan yang saya pilih, itu teknik sipil ya. Terus alasan kenapa memilih Turki, terus kenapa sih di jurusan ini Turki yang dipilih, terus mungkin apa urgensinya juga. Terus mungkin kita bisa sedikit mengulas tentang tesis rencana kita,
Research research plan ya. Ya. Kita bisa juga mengulas sedikit research plan terkait dengan jurusan, dan itu ada urgensinya terhadap keberlanjutan pendidikan kita di Turki. Nah, apa kesan yang paling Uni dapatkan saat interview waktu itu ya, yang mungkin masih melekat sampai sekarang gitu, sampai udah jadi awardee masih terbayang-bayang proses interview waktu itu. Nah, jadi mungkin nggak tahu lah ya kalau awardee lainnya, tapi waktu itu saya interview itu pertanyaannya memang benar-benar banyak tentang jurusan saya. Saya juga nggak tahu interviewernya jurusan teknik sipil juga atau enggak, tapi kayak pertanyaan-pertanyaan seputar jurusan saya. Terus sesuatu yang mungkin sederhana di jurusan saya, tapi itu karena kita dulu menyelesaikan tugas akhir dan skripsi ya Kak ya. Iya, benar. Mungkin kita juga kurang mengulang-ulang materi lama tentang jurusan kita. Jadi hal-hal sederhana mungkin agak lupa. Tapi waktu itu alhamdulillah saya bisa menjawabnya, alhamdulillah. Terus juga interviewernya yang saya dapati juga sedikit terbuka juga, dan bisa mengajak diskusi juga waktu Interviewer itu. yang mana waktu itu? Kan ada waktu itu aku kedapatan satu ya bapak-bapak dan satu masih mbak-mbak gitu yang nggak berhijab waktu itu. Iya, saya dapat yang sama. Sepertinya kita sama ruangannya. Sebenarnya sama tapi beda hari gitu ya. Karena beda aku hari. di hari Selasa, Uni di hari Minggu ya. Ya. Terus apa lagi ya? Ya sebenarnya habis wawancara itu saya keluar, ya maksudnya saya memperlihatkan kepada interviewer kalau misalnya saya udah memberikan yang terbaik. Terus saya keluar dengan senyum juga, tetap senyum gitu. Terus mengucapkan terima kasih udah meluangkan harinya ini untuk menginterview saya. Terus saya keluar. Nah sebenarnya habis wawancara itu saya juga kurang pede terhadap Kenapa? apa yang saya jawab. Entah kenapa, karena misalnya pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya saya seharusnya bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Dan ada nggak sih pertanyaan dari interviewer yang waktu itu yang benar-benar di luar ekspektasi Uni gitu? Ya itu sih kan seperti yang sebelumnya aku bilang, ternyata akunya dapat pertanyaan mengenai jurusan aku gitu. Bahkan research plan aku nggak terlalu ditanyain, tidak terlalu mendalam. Terus pertanyaan tentang jurusan aku tuh yang kayak gedung tertinggi di Indonesia, terus gedung tertinggi di dunia, bahkan kemarin itu juga ditanya gedung tertinggi di Malaysia gitu. Nah cuma ya bener sih, waktu itu aku juga nggak dapat jawaban gedung tertinggi di Malaysia. Terus jawabnya gimana Terus gedung ya, kalau misal mereka nanya itu pasti kita kan ngejawabnya nggak boleh langsung Iya, misalnya kayak gini, gedung tertinggi dunia apa gitu. Terus kita jawabnya gedung tertinggi di dunia itu Burj Khalifa kayak gitu. Terus kalau di Indonesia Gamma Tower yang kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu tipe semen. Apa tipe semen ditanyain teman-teman? Jadi waktu itu aku ditanyain apa jenis tipe semen yang kamu tahu. Jadi waktu itu aku ingatnya ada semen tipe PCC, terus tipe 1, 2, 3, 4, 5, terus ada juga OEC. Nah itu aku otomatis nggak jawabnya yang nggak kayak gini ya. Cuma aku jelasin dikit kalau PCC itu kepanjangannya apa, terus biasanya digunain untuk apa, terus tipe 1, tipe 2 semuanya sampai OEC juga aku menjawab gitu. Terus pertanyaan selanjutnya juga mengenai gimana cara atau metode pembetonan. Bahkan aku sampai tanyanya begitu. Kalau misalnya skalanya kecil, terus skala besar itu gimana? Terus ya jawab kayak gitu aja sih gitu. Kayaknya kalau dilihat dari pertanyaannya, yang interview itu adalah orang mungkin bisa jadi jurusannya sama gitu ya, teknik sipil, makanya pertanyaannya lebih mendalam gitu. Dan mungkin tips dari kami berdua juga gitu, teman-teman yang mungkin mendaftar S2 atau S3, research plan-nya juga dibaca lagi dan coba pahami gitu apa yang memang teman-teman tulis di sana gitu. Karena pertanyaan interview itu ya seputar dari berkas yang kita upload gitu. Iya benar.
Terus juga aku kemarin dapat juga dari URD lain kalau pertanyaannya tuh lebih mengulik tentang research plan-nya juga atau tentang tugas akhirnya gitu. Jadi Iya, benar. nggak ada pastinya interviewer itu bakal nanyain apa. Jadi teman-teman persiapkan dirinya aja secara keseluruhan. Ingat nggak waktu itu Uni interviewnya berapa lama durasinya? Ya, jadi waktu itu sebenarnya kalau kita dalam posisi yang di interview kan nggak tahu ya Iya, waktunya ya. berapa. Cuma waktu aku keluar itu orang-orang pada udah nungguin kayak bilang, kamu lama banget ya, kamu ditanyain apa gitu-gitu. Teman-teman bahkan nanyain kayak gitu gitu. Kayaknya aku lumayan lama deh di dalam waktu wawancara. Mm. Kalau Dewi sendiri gimana kemarin itu? Kalau aku kemarin karena aku tuh sebelum masuk aku ingat banget masuknya jam berapa, pas keluar jam berapa. Jadi kalau aku sendiri kemarin interview selama 20 menit gitu. Iya, 20 menit. Nah, kalau dari pengalaman interview aku sendiri kemarin, aku sama kayak Uni gitu ya. Kemarin aku sebenarnya kemarin ada sedikit kesalahan teman-teman. Jadi Apa tuh tuh? sebenarnya kan itu ruangan dibagi dua ya. Iya. Nah, sebelum aku itu adalah kandidat mau S3 gitu. Beliau bilang, saya udah selesai, silahkan masuk." Nah, bilang seperti itu. Jadi aku ketok pintu, tapi karena aku nggak melihat apa namanya, ada interviewer di dalam, aku masuk. Dan ternyata yang interviewernya itu ada di ruangan sebelah. Jadi yang bapak-bapak ini bilang, eee, "Tunggu dulu di luar," gitu. Karena lagi ada apa ya, juga ikut melihat proses interview di ruangan sebelah gitu. Jadi aku keluar dan kayak sempat, ya Allah, kayak apakah aku udah memberikan kesan buruk gitu, karena aku udah ketok pintu tapi loh kok nggak ada, aku kira di ruangan yang masuk kemudian ke sana gitu, tapi ternyata enggak gitu. Habis itu aku keluar kan nunggu, habis itu nama aku dipanggil gitu kan, dipanggil. Aku ini apa namanya, menyapa mereka juga dengan bahasa Turki gitu, merhaba, nasılsınız, dan waktu itu karena aku udah belajar sedikit-sedikit Ya, kamu udah ikut kelas itu ya, bahasa Turki juga sebentar. iya pernah ikut kelas bahasa Turki juga. Kemudian aku nonton drama Turki gitu, terus belajar dari YouTube, jadi emang udah nggak terlalu asing waktu itu untuk percakapan yang basic gitu ya. Jadi aku bertanya kepada mereka nasılsınız gitu, mereka menjawab iyiyim gitu, dan mereka langsung nanya, "Türkçe biliyor musun? Nereden öğrendin?" gitu ya. "Kamu mau tahu bahasa Turki, kamu belajar dari mana?" gitu. Aku bilang YouTube dan öğrendim gitu kan. Belajar sendiri gitu kan. Habis itu karena mereka udah megang data dan masuk itu kan kita ngasih berkas ke mereka gitu kan. Dan waktu itu aku bawa buku gitu, jadi tahun sebelumnya kita interview 2022 ya. Tahun 2022 awal itu aku sama teman-teman total 18 orang menulis buku antologi self improvement gitu, dan buku itu aku bawa gitu. Dan karena aku berpikir aku harus menarik interviewer dari pertama kali mereka bertemu dengan aku. Yang pertama kali aku masuk, aku harus membuat mereka berkesan dengan aku gitu. Jadi aku masuk, aku bawa buku itu, judulnya Produktif ala Gue. Gimana cara kita untuk tetap produktif di masa pandemi waktu itu. Dan belum aku menyerahkan buku itu langsung ditarik sama bapak-bapak itu. Iya, langsung dibuka dan aku tunjukin halaman yang aku tulis gitu. Di situ karena aku gini teman-teman, 2021 aku diminta untuk menulis antologi self improvement bersama teman-teman. Jadi karena temanya itu mengenai produktif di masa pandemi, jadi aku nulis kayak, wah, aku waktu itu mikir kayaknya buku ini bisa jadi bahan ketika aku interview. Dimana di situ aku ngejelasin aku lagi nyiapin untuk beasiswa YTB. Di situ aku nulis bahasa Turkinya gitu, dan ketika dibuka mungkin mereka, oh berarti ini anak udah seniat ini gitu. Bahkan buku aku yang antologi self improvement aku mencantumkan aku lagi prepare itu. Oh, jadi kayak kita tuh bikin kesan yang baik gitu kan Kak? Iya. Ya, Dewi ya, sama interviewernya gitu.
kalau melalui Dewi itu lewat bukunya, dia bikin bukunya. Kalau ada juga yang lain itu kayak bikin map gitu Map, ya Kak. iya iya. Terus ada juga yang Wardi lain juga apa menceritakan, pokoknya intinya tuh gimana dia tuh ketertarikannya sama Turki, terus dia udah mencari tahu tentang Turki itu, terus gimana dia bisa nunjukin sama interviewernya itu dengan kreatif Iya. gitu, dengan ide dia sendiri gitu. Ya, dan waktu itu nih, jadi kan aku masuk setelah buku aku diambil, kemudian nggak langsung interview karena mereka nanya kamu dari Jakarta gitu. Aku bilang karena mereka lihat IPB gitu, dibilang ini pendidikan gitu. Karena beliau kebetulan waktu itu yang bapak-bapak itu tahu sedikit bahasa Indonesia, kayak buktinya beliau bilang this is pendidikan gitu. Aku bilang bukan, ini lebih ke agricultural university gitu kan. Terus kamu bukan dari Jakarta, terus dari mana, kuliahnya di mana gitu, ditanya sama ya kayak yang tadi. Iya. Nah aku bilang aku kuliahnya di Bogor gitu kan. Terus beliau langsung kayak ini, kemarin kami dari Bogor gitu kan, dan cerita menariknya dimulai dari sini teman-teman gitu ya. Jadi terus aku jawab kepada interviewer itu, jadi interviewernya ada dua, satu bapak-bapak, satu masih muda mbak-mbak gitu ya. Iya saya tahu gitu. Terus mereka kaget, loh kok kamu tahu dari mana? Terus aku lanjut jawab gini, iya saya tahu kemarin Anda dari Taman Safari bukan? Mereka makin kaget, loh kok bisa tahu dan tempatnya juga gitu. Terus kemudian aku bilang bahwa aku tuh nge-follow salah satu interviewer yang sering ditugaskan untuk nge-interview calon awardee di Indonesia, yaitu Pak Servet gitu kan. Kemudian aku bilang aku follow IG-nya beliau, dan tadi malam banget aku lihat postingan beliau yang upload lagi di Taman Safari gitu kan. Terus akhirnya ini belum mulai interview, bapak ini pergi ke ruangan sebelah karena Pak Servet itu ada di ruangan sebelah dan memanggil beliau gitu, dan aku lanjut cerita sama mbak-mbak yang itu. Kemudian beliau datang gitu kan, terus kamu followers aku gitu, ditanya gitu. Terus aku bilang iya gitu kan. Terus aku nanya bahasa-bahasa sedikit bahasa Turki. Habis itu beliau nanya, kamu bakalan unfollow IG aku nggak kalau kamu nggak lolos YTB gitu ya. Terus aku bilang, aku cuma geleng-geleng sambil senyum. Nah mbak-mbak yang tadi bilang malah kayaknya Dewi bakalan nge-report Instagram kamu kalau dia nggak lolos beasiswa YTB gitu ya. Jadi di situ kita tertawa, dan di situ aku kayak Jadi kondisinya nggak tegang nggak ya? tegang, Iya, bener-bener. iya. Dan aku dari masuk juga kayak oke, aku nggak tegang, aku mau interview, aku udah Bener, persiapkan diri dengan baik sebisa mungkin yang aku bisa ya. bener. Kenapa aku harus takut gitu? Anggap saja mereka ya sama-sama manusia kan, Iya. itu nggak perlu tegang segala macam gitu. Jadi ada apa ya, momen menurut aku itu kayak best moment gitu, kayak jadi tuh mood mereka kan baik setelah tertawa dan lain sebagainya. Benar. Dan habis itu Pak Servet balik lagi ke ruangannya karena harus interview calon awardee yang lain gitu kan. Habis itu baru ditanya, disuruh pertanyaan pertama, kayaknya mungkin hampir semua beasiswa ya, tell me about yourself gitu. Dan di situ aku jawab dengan mungkin info bagi teman-teman, aku satunya dapat beasiswa bidik misi gitu ya. Maksudnya ya aku dari keluarga sederhana gitu, tapi nggak menutup kemungkinan gitu ya teman-teman mungkin kayak, kak aku gini misalkan gimana, nggak ada biaya segala macem gitu ya. Maksudnya selama kita ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan, insya Allah pasti ada jalannya gitu ya. Insya Allah. Gitu. Dan waktu ditanya seperti itu aku bilang, aku nggak nyebutin nama aku Dewi gitu yang maksudnya langsung lulusan ini, tapi aku bilang ketika aku di SMA gitu banyak orang-orang di sekeliling aku yang bilang bahwa aku nggak bisa lanjut ke pendidikan tinggi untuk menyambang kuliah gitu ya. Kemudian mereka tuh lagi meriksa berkas seperti ini gitu, nunduk. Nah, karena aku bilang seperti itu, mereka langsung kayak
mungkin kaget kayak Kayak, ya, apa gitu kan, pengen iya dengerin pengen dengar jadinya. ya why Iya, iya. gitu ya. Terus aku bilang kayak ya ayah aku petani gitu, orang tua aku tinggal ayahku, beliau petani, ya mereka berpikir dengan pekerjaan ayahku aku nggak bisa untuk melanjutkan kuliah gitu kan, tapi buktinya aku sekarang bisa Iya. kuliah dan di kampus yang masuk salah satu kampus terbaik di Terbaik di Indonesia. Indo, Iya, iya aku bilang benar. seperti itu. Nah, dari situ mereka yang benar-benar ngedengerin apapun yang aku sampaikan di proses interview Iya. itu gitu. Kayak Jadi Dewi waktu itu interviewnya pakai bahasa Inggris atau mungkin ada teman-teman yang nanya interviewnya oh pakai bahasa iya iya, apa gitu? ya aku pakai bahasa Inggris waktu itu, Mm-mm. tapi jangan khawatir juga bagi teman-teman yang mungkin ngerasa kayak ih bahasa Inggris aku nggak terlalu bagus gitu, ya nggak apa-apa gitu. Ini bukan ujian grammar yang harus benar gitu ya. Waktu itu aku juga agak ada a e gitu kayak apa ya jawabnya gitu. Tapi ya alhamdulillah semua pertanyaan berhasil dijawab dengan Alhamdulillah. lancar gitu kan. Iya. Jadi kemarin tuh juga ada yang bilang kalau misalnya kita bisa bawa translator gitu ya, mungkin Iya. dari yang mau interview lainnya gitu. Kalau misalnya bisa ditranslate ke bahasa Inggris boleh gitu. Terus ada juga kemarin tuh yang juga Yang pakai bahasa Turki ya, yang langsung pakai bahasa Turki. Soalnya Iya. dia emang udah fasih sih bahasa Turkinya, dia juga bisa interview pakai bahasa Turki Iya, gitu. kayak gitu. Mungkin kami yang pakai bahasa Inggris Iya, gitu. iya gitu teman-teman. Dan waktu itu lanjut apa ya waktu itu pertanyaannya, habis pengenalan diri, habis itu apa? mengenalkan diri, kemudian ditanya terkait alasan memilih Turki gitu. Kenapa sih kamu memilih Turki gitu ya? Aku bilang jurusan aku aquaculture gitu, dan berdasarkan riset yang aku lakukan dari berbagai artikel, aku bilang seperti itu bahwa Turki itu selama dari tahun 1989 sampai 2019 itu produksi aquaculturnya tuh mengalami kenaikan 100 kali lipat gitu. Dan dari situ aku penasaran gitu gimana sih cara mereka mengelola aquaculture itu sendiri gitu. Kayak itu yang membuat aku penasaran gitu dengan aquaculture di Turki itu seperti apa. Ya benar, berarti kalau misalnya pertanyaan kayak gitu, pokoknya setiap pertanyaan bagusnya kita melampirkan data juga, maksudnya data yang akurat gitu, jangan sampai yang kayak hanya mengandalkan perasaan terus sama keinginan gitu. Lebih baik kita juga melampirkan data, itu kayaknya lebih baik gitu. Iya, iya benar. Dan kemarin aku juga ditanya kamu ada daftar beasiswa lain nggak? Uni ditanya nggak? Iya, aku juga ditanyain waktu itu. Cuma waktu itu aku dalam posisi yang emang cuma daftar YTB sih gitu. Jadi jawabannya enggak, aku cuma daftar ini gitu. Ya, sama aku juga, aku cuma daftar YTB gitu. Dan waktu itu posisinya mungkin teman-teman yang udah lihat video aku sebelumnya di YouTube ini, mereka juga bilang waktu buka berkas aku, loh ini kok kamu belum lulus dari S1 gitu. Mereka nanya, kamu belum lulus dari S1? Aku bilang iya belum, ini masih menyusun tugas akhir, aku bilang seperti itu. Terus bapaknya tuh sampai, kamu tahu nggak ini persiapan keberangkatan itu bulan Agustus gitu. Kalau kamu nggak bisa menyelesaikan proses administrasi, nama kamu bakalan di blacklist dari beasiswa YTB dan nggak bisa daftar lagi. Untuk selanjutnya tahun berarti depan. juga nggak bisa Iya, daftar. selanjutnya juga nggak bisa gitu. Jadi aku ketika statementnya itu Agak tegas ya? agak tegas, tapi itu berulang kali. Jadi ada dua sisi waktu itu. Yang pertama, beliau seperti memberikan sebuah harapan, kamu ini bakalan lulus, tapi kalau kamu belum lulus dari S1 gimana gitu. Dan yang kedua kayak, ini anak aja belum lulus S1 masa mau lulus S2 sih, masa mau lanjut S2 gitu ya? Iya kayak gitu. Jadi tapi aku ya udah, dan ditanya kamu beneran bisa lulus ini bulan Agustus gitu. Aku bilang dalam hati kayak, ya Allah, aku aja ini belum seminar hasil, gimana mau lulus di bulan Agustus bisa dapat SKL. Tapi aku ya bismillah, aku berusaha untuk menetralkan kondisi muka ini gitu ya. Iya benar. Aku jawab dengan tenang gitu ya. Ya saya yakin saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya di bulan Agustus. Dan aku bawa surat dari dosen pembimbing skripsi kalau misalkan
apa namanya, aku ini akan lulus dari S1 paling lambat di bulan Agustus gitu. Gitu. Jadi kayak bukan hanya kayak ucapan kita, iya kita bakal lulus, tapi harus ada bukti gitu Iya, ya. Kalau benar. dalam kasusnya Dewi itu bawa surat dari dosen pembimbingnya. pembimbing skripsi gitu. Habis itu hampir sama kayak Uni juga, aku ditanya tentang research plan aku. Jadi waktu itu research plan aku tentang apa namanya, tentang lintah gitu. Tentang gimana cara mereka itu produksinya agar lebih banyak gitu. Ya karena aku fokus di divisi reproduksi dan genetika ikan seperti itu. Dan jujur aja waktu ditanya, kamu penelitian tentang ini apa sih yang kamu tahu tentang lintah ini gitu ya. Terus aku jawab aja dengan jujur gitu ya, lebih honest gitu, aku bilang ke mereka S1 saya jurusan aquaculture, tapi saya baru tahu kalau lintah ini masuk ke dalam komoditas aquaculture gitu. Terus ya aku bilang aja aku baru tahu setelah membaca jurnal dari Turki, aku bilang gitu. Kemudian ditanya kenapa kamu tertarik meneliti ini segala macam. Dan iya ada satu lagi, karena penelitian aku research plan aku itu kebanyakan aku ambil dari dosen di Isparta University. Iya, dan saat proses interview itu aku beberapa kali menyebutkan Isparta dan Isparta karena memang dosen yang mengeluarkan jurnal itu dari Isparta. Nah, di sini mbak-mbak yang itu bertanya, kamu dari tadi ngomongin Isparta mulu, tapi kamu tidak ada milih kampus Isparta di sini gitu ya. Kamu cuma milih 4 dan ini nggak ada Isparta gitu. Terus aku bilang ke beliau, aku sudah berusaha mencari Isparta untuk dimasukkan ke dalam kampus pilihan, tapi waktu aku akan memilih itu nggak bisa. Berarti nggak tersedia ya? Nggak tersedia, tapi waktu itu mbaknya nggak percaya. Wait a minute gitu kan, kayak beliau langsung ngecek gitu, kayak di beliau sistemnya mungkin ya langsung masuk ke sistemnya aku. Jadi ada jeda sekitar 1 menit untuk menunggu mereka melihat apakah aku memang benar apa yang aku katakan itu gitu kan. Nah habis itu beliau bilang oh iya emang nggak bisa gitu kan. Nah terus ditanya juga kenapa sih kamu memilih 4 kampus ini gitu ya. Jadi waktu itu aku bilangnya, waktu itu nih ada ditanya. Enggak, aku nggak dapat pertanyaan tentang kayak gitu. Aku dapat pertanyaan itu, apa sih kenapa kamu memilih 4 kampus ini gitu ya. Kemudian aku bilang ya karena waktu itu pilihan pertama aku Istanbul. Aku bilang karena riset di sana itu bagus dan aquaculture di sana itu apa ya, di Istanbul University itu bisa dibilang lebih baik dibandingkan kampus-kampus lainnya seperti itu. Kemudian pilihan kedua kan EG, justru aku nggak riset sama sekali tentang EG gitu ya, tapi nggak ditanya tentang EG. Kemudian yang ketiga itu Ankara, yang keempat itu Kocaeli. Dan ditanya kenapa kamu milihnya kayak jurusannya ini gitu, ini aja gitu ya. Aku bilang karena aku ingin memperdalam ilmu yang sudah aku dapatkan di S1 gitu. Ya benar. Berarti setidaknya teman-teman juga harus mempersiapkan jawaban kalau misalnya ditanya kenapa milih pilihan universitas yang pertama, mungkin ini minimal yang pertama gitu. Jadi teman-teman udah dapat jawaban lah gitu. Jadi kayak mereka melihat kita tuh jangan asal nebak-nebak gitu milih univnya gitu. Tapi kita punya alasan kenapa milih itu. Ya benar. Habis itu setelah ditanya research plan, malah jatuhnya kayak diskusi waktu itu. Mbaknya nanya kayak kira-kira memang lintah di Indonesia itu budidayanya seperti apa. Aku bilang ya belum terlalu banyak yang apa namanya membudidayakan ini gitu, karena di situ aku melampirkan data di research plan aku kalau berdasarkan lembaga yang menaungi perdagangan lintah Turki itu, dari kuota yang disediakan mereka hanya bisa mengekspor 18% karena ketidaktersediaan lintah itu gitu kan. Jadi kan ini butuh gimana sih cara untuk meningkatkan produksi lintah ini agar ekspornya itu meningkat, sementara ini nggak bisa karena memang stoknya nggak ada gitu. Jadi aku bilang ya ini akan bermanfaat gitu untuk
Turki, kemudian manfaatnya untuk Indonesia apa dengan kamu meneliti ini gitu, Iya, ditanya itu. Aku bilang, benar-benar. ya bisa aku jadikan sebuah referensi mungkin, tapi tidak di spesies yang sama karena spesies yang ini adanya di Turki. Aku bilang Iya, seperti itu. benar-benar. Karena emang beberapa tumbuhan atau hewan tuh cuma ada Di di tempat-tempat tempat-tempat tertentu, ya gitu. benar-benar. Aku jawab seperti itu aku. Terus habis itu selesai dan udah selesai kayak kan karena keasikan ngobrol dengan kesan pertama yang seperti itu tadi kayak makanya waktu oke finish aku kayak perasaan aku baru 2 menit masuk gitu ya, terus aku waktu itu tanya dengan bahasa Turki bitti mi gitu, udah selesai gitu karena aku kayak baru sebentar gitu. Terus kayak mereka berdua kayak saling berhadapan kayak ini bocah kenapa gitu ya, kenapa nanya seperti ini, emang udah selesai, iya udah selesai gitu. Terus aku bilang oke, terima kasih gitu, senang bertemu dengan kalian gitu. Terus aku udah meninggalkan kursi, tapi aku balik lagi ke mereka untuk bilang semoga aku bisa bertemu dengan kalian di Turki. Terus kayak mereka senyum gitu, berdua sama-sama senyum, insya Allah gitu. Terus kemudian udah aku keluar dari ruang interview dengan perasaan berbunga-bunga. Maksudnya berbunga-bunga bukan aku ada perasaan optimis aku bakalan lulus, tapi kayak alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kamu jalani juga enjoy gitu Enjoy gitu. Maksudnya nggak ada pikiran nanti gimana itu nggak, ya udah. Karena aku udah mengusahakan yang terbaik, jadi ya senangnya di situ, itu aja sih, nggak ada pikiran aku pasti bakalan lolos setelah ini, enggak. Iya, benar-benar Gitu sih. Apalagi nih, ada tips lain? Oh, satu lagi teman-teman, bagi teman-teman yang lolos sampai tahap interview, jangan lupa untuk membawa betul. Jadi semua berkas yang teman-teman sudah upload di sistem TBBS di print semuanya, baik itu dari CV, sertifikat, kemudian summary dari aplikasi kita juga di print, kemudian kita masukkan ke dalam map yang seperti ini ya. Waktu itu bawa warna merah, Uni bawa warna biru. Jadi dimasukin semua dokumennya ke dalam ini kan. Jadi interviewernya juga mudah ya kalau ngelihat dokumennya kita gitu. Kalau kita bikin cuma kayak ngasihnya kayak satu gitu kan jadinya berserakan ya, nanti susah. Nah, kalau ini kan tinggal balik-balik. Terus ijazah, pokoknya semua dokumen yang dimasukin ke TBBS itu harus dibawa. Dan biar lebih gampang ngurutinnya, dokumen apa sih yang pertama kita masukkan ke dalam map ini gitu. Yang pertama itu urutin aja sesuai dengan yang ada di sistem gitu ya. Kan waktu itu kalau nggak salah itu yang pertama itu bagian personal information ya. Jadi bagian personal information silahkan dimasukkan gitu. Ada beberapa berkas yang udah aku lepas di sini. Jadi silahkan dimasukkan di sini gitu. Ini contoh CV. Ini CV aku gitu ya. Kemudian nanti ada juga sertifikat silahkan teman-teman untuk melampirkan gitu. Sertifikat aslinya silahkan dibawa. Kalau misalkan yang ikut event atau misalkan lomba nggak ada sertifikat yang hard file-nya, silahkan di print dan dimasukkan ke dalam map ini gitu ya. Iya, ya sertifikat dimasukkan ke sini. Apalagi ya, CV. Oh ya, kalau aku waktu itu karena belum punya ijazah, jadi aku bawa belum punya ijazah, belum punya SKL, aku bawa surat dari dosen aku yang menyatakan kalau aku bakalan lulus paling akhir di bulan Agustus gitu. Dan nilai raport dari SMP juga dimasukkan ke sini gitu, nilai raport SMP, nilai raport SMA, paspor juga kalau yang kemarin uploadnya paspor, kalau yang kemarin uploadnya KTP, masukkan KTP-nya di sini gitu. Benar-benar. Terus apa lagi ya, pokoknya semua dokumen harus dibawa, jangan ada sampai yang tertinggal. Oh ya, mungkin ada sedikit cerita yang sedikit unik. Jadi pas aku interview itu juga, aku kan lulusan diploma 4 ya. Aku nggak tahu sebelumnya ada awardee yang diploma 4 atau enggak. Cuma
kemarin tuh mungkin interviewernya mungkin baru pertama kali gitu ketemu sama lulusan D4 gitu. Jadi pas lihat ijazah aku, dia mikir sarjana terapan teknik kan. Nah, sarjana tapi ada terapannya gitu kan, biasanya di Indo kan sarjana apa ini kenapa ada terapannya. Terus ternyata mungkin ada sekitar 1 menit gitu mereka diskusi, ini bisa nggak gitu, ini beneran bisa masuk nggak melalui untuk beasiswa ini gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya mereka nerima gitu. Alhamdulillah. Dan mungkin dari cara berpakaian juga ya teman-teman, waktu itu ini pakai apa? Aku waktu itu aku nggak terlalu formal sih, cuma kayak pakai rok hitam, baju putih, cuma ada outer gitu. Tapi outernya tuh ya nggak terlalu informal banget lah. Terus pakai jilbab kayak biasa gitu. Pakai bajunya harus sopan, jangan terlalu yang kayak bawa baju pergi main gitu lah. Tapi ya sopan gitu. Walaupun sebenarnya di email YTB yang dikirimkan ke calon award yang lolos itu dituliskan bahwa bisa berpakaian menggunakan pakaian casual dan lain sebagainya, tapi ya kayak ini tuh hal yang serius gitu. Iya benar. Jadi kesan pertama mereka juga akan lebih baik gitu. Iya, jadi kalau aku berarti aku kemarin tuh pakai baju yang semi formal gitu. Kalau aku kemarin pakai rok hitam, pakai kemeja putih, terus aku pakai blazer hitam, terus pakai hijab gitu. Iya benar. Oke, jadi teman-teman mungkin kita agak sedikit rangkum apa aja yang udah kami bahas dari awal video tadi sampai detik ini gitu ya. Jadi yang pertama itu bagi teman-teman yang lokasinya bukan di lokasi interview gitu, domisilinya bukan di lokasi interview ya. Teman-teman silakan datang H-1 gitu ya, biar ada waktu untuk istirahat, waktu untuk prepare lagi, kemudian untuk survei tempat interviewnya juga gitu ya. Bener. Terus bagi teman-teman yang waktu itu aku dari Bogor datangnya karena masih ada urusan di kampus, belum lulus juga, jadi aku dari Bogor. Itu aku jadwal interviewnya jam 12, aku nyampe sana jam 11, tapi seminggu sebelumnya aku udah survei ke UI gitu ya. Waktu itu interview kami di UI lokasinya gitu. Kemudian tapi waktu itu interview aku jam 12:35 baru masuk. Ya, aku juga waktu itu dapatnya siang sih, 12 lewat juga. Cuma aku datangnya waktu itu udah jam 9. Iya, jam 9 udah datang karena waktu itu aku belum survei. Jadi aku datang pagi. Ya, gitu. Kemudian itu tips yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa untuk membawa berkas-berkas yang udah teman-teman upload di sistem TBBS ke dalam di print, kemudian dimasukkan ke dalam map seperti ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika namanya dipanggil gitu ya, silahkan untuk masuk dan jangan lupa ketok pintu dulu gitu. Pintu kalau misalkan memang belum dibuka. Tapi kalau misalkan udah dibuka, waktu itu aku udah dibuka, jadi nggak ketuk pintu, langsung masuk aja, senyum gitu ya, pasang muka yang friendly gitu, jangan cemberut. Terus waktu itu aku karena aku agak nungguin tuh beberapa detik, ini kok aku nggak disuruh-suruh duduk, jadi aku inisiatif gitu. Aku waktu itu pakai bahasa Turki, burada oturabilir miyim gitu. Terus mereka tabiki gitu kan, buyurun gitu, silahkan. Terus aku duduk dan mulai interview. Iya, kalau aku waktu itu aku emang nunggu mereka dulu nyuruh duduk sih gitu. Ya gitu. Terus jangan lupa pakaiannya gitu ya, diperhatikan teman-teman. Pakaian. Habis itu udah mulai interview. Kalau yang tadi kan saran gitu, kalau misalnya udah bisa sedikit-sedikit bahasa Turki yang basic-basic kayak merhaba, nasılsınız yang kayak gitu. Terus kalau ngejawab pertanyaan itu ya seperti yang kami bilang tadi kan, persiapkan semuanya, jangan gugup. Terus jangan teman-teman ngejawabnya itu kayak ngafalin gitu loh. Bagusnya tuh kayak kita emang ngalir bener-bener aja cerita gitu. Karena kalau ngafalin itu kayak takutnya mereka mempertanyakan hal-hal yang di luar yang sudah teman-teman hafalkan, itu kan kayak
aku harus jawab apa gitu Iya, kan. iya benar-benar. Jadi lebih baik pelajari berkasnya saja gitu. Iya, jangan dihafal sih sebenarnya. Benar. Terus, Terus mungkin bisa juga searching terkait dengan informasi-informasi yang masih berkaitan dengan berkas-berkas yang teman-teman upload gitu. Kayak Uni tadi ditanya gedung tertinggi di dunia, gedung tertinggi di Malaysia gitu ya, yang terkait dengan jurusannya iya gitu. iya benar-benar. Pokoknya persiapin aja semuanya, mungkin yang terkait dengan jurusan, research plan, atau mungkin dengan terkait dengan skripsi atau tugas akhir sebelumnya gitu. Iya. Udah itu aja ya? Iya. Atau ada tambahan Terus lagi? apa lagi ya? Paling itu kalau misalnya udah pertanyaan terakhir itu pasti yang kayak adakah pertanyaan untuk kami gitu Iya. dari interviewernya. Terus saran sih bagi teman-teman jangan sampai bilang nggak ada gitu. Uni waktu itu ditanya? Iya, aku ditanya adakah pertanyaan untuk kami. Terus aku nanyanya apa sih awardee yang seperti apa sih yang kalian inginkan gitu? Apa sih bayangan awardee yang kalian cari gitu? Aku nanyanya waktu itu kayak gitu. Dan mereka jawab apa? Ya, terus mereka jawab waktu itu mereka jawab ya awardee yang bisa menjalankan apa yang mereka sebutkan selama wawancara, terus yang tidak apa ya, yang tidak putus asa atau tidak bertanggung jawab terhadap beasiswa yang akan diberikan kayak gitu sih. Nah, kalau Uni ada pertanyaan gitu ya, Iya. maksudnya ada yang mau ditanyakan atau enggak kan? Waktu Iya. itu aku enggak ada gitu. Mungkin karena waktunya juga udah panjang, udah 20 menitan waktu itu juga. Jadi mereka tidak memberikan aku pertanyaan seperti itu. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain juga boleh karena maksudnya jangan sampai template lah pertanyaannya Iya, gitu. benar. Terus kalau udah selesai udah bilang makasih, terus jangan lupa ngomong kayak terima kasih udah meluangkan waktunya hari ini kayak gitu. Tuh, jadi mereka juga senang gitu, mereka merasa dihargai juga gitu. Apalagi yang interview sih yang kayak waktu kita ini, karena waktu itu aku interview urutan keempat dari bawah, dan itu kayak bener-bener jam 12 lewat, kayak mereka udah lapar, udah jamnya untuk sholat, untuk istirahat juga gitu. Jadi ya sebisa mungkin untuk memberikan kesan yang baik untuk mereka gitu. Ya, gitu. Dah tuh kalau misalnya udah ngomong kayak gitu, silakan keluar, tutup lagi pintu. Nah, selesai. Tinggal berdoa untuk hasil apapun yang diberikan itu pasti adalah hal yang terbaik untuk teman-teman. Oke, mungkin pembahasan di video kali ini itu aja. Mungkin bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar video ini atau juga mengirim DM di Instagram aku @dewitrian_, atau mungkin ada juga request untuk buat video apa gitu juga bisa, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.